أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Rabb yang masih mengizinkan kita hari ini berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilannya, memenuhi kewajiban salat Jum'ah berjamaah. Salawat beriringkan salam kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah semuanya, hendaknya kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sebab di akhirat nanti sebaik bekal adalah takwa. Sidang Jum'ah yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah Jum'ah hari ini, izinkan khatib menyampaikan satu mau'idhah, satu tausiah dengan tema tabiat-tabiat buruk manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah menyebutkan bahwa manusia itu bersifat kanud, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Adiyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal insana lirabbihi lakanud, yang artinya sesungguhnya manusia itu kepada Rabb-Nya bersikap kanud. Lantas apa itu kanud? Al-Qurtubi menukil pendapat sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sikap kanud itu adalah al-kufurul juhud li ni'amillah, adalah sifat ingkar lagi tak pandai berterima kasih atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, sikap ini seringkali kita tidak sadari. Ketika kita sehat, kita tidak menyadari bahwa sehat itu adalah pemberian nikmat Allah yang terbesar. Kita pergunakan kesehatan menyelisihi dari perintahnya. Ketika kita sakit, bahkan kita tidak menyadari bahwa sakit itu pun adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah, sebuah pengingat, sebuah penggugur dosa. Kaum muslimin yang berbahagia, Al-Hasan mengatakan bahwa kanut itu adalah alladzi yadhkurul masaib wa yansa an-ni'am. Sikap kanut itu adalah sikap seseorang yang hanya mengingat-ingat musibah yang menimpanya saja, sementara ia melupakan begitu banyak nikmat yang telah ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang termudah untuk memahami ini adalah di antara kita bisa jadi ketika kita sakit 1-2 hari mungkin kita masih bisa sabar. Tapi ketika sampai hitungan minggu, 1 minggu tak kunjung Allah beri kesembuhan, minggu kedua tak kunjung juga sehat, barulah manusia itu merasa lelah, merasa jenuh, seolah dunia tidak ada lagi harapan, seolah kehidupan telah berakhir.
alladzi yadhkurul masaib wa yansa an-ni'am. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan Allah, secara umum manakah yang lebih banyak kita peroleh? Sakit kitakah atau sehat kita? Sehingga wahai orang-orang yang sedang sakit, bersabarlah. Bahkan telah mencapai hitungan minggu, bukankah kesehatan telah kita terima bertahun-tahun lamanya? Sehingga jangan sampai kesehatan yang sedikit Allah cabut di dalam kehidupan kita, sakit yang datang di dalam kehidupan kita, kita fokus pada sakitnya sementara kita melupakan begitu banyak nikmat kesehatan yang sudah kita habiskan. Maka kita khawatir ketika kita tidak sabar dalam sakit, itu kita termasuk orang-orang yang mempunyai sikap kanut. Begitu juga dalam aspek yang lain, dalam aspek materi. Kita tidak bersyukur dengan pekerjaan yang hari ini kita terima, dengan gaji bulanan yang hari ini kita terima, dengan materi yang hari ini kita terima, karena kita selalu memandang ke atas, ke orang yang lebih daripada kita. Kalau kita berlaku seperti ini, maka dikhawatirkan kita tidak mampu bersyukur, tidak mampu qanaah, tidak mampu mensyukuri nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan pendapat yang lain yang jauh lebih berbahaya adalah ketika mendefinisikan kanut ini, alladzi yunfiqu ni'amallah fi ma'siyatillah. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah puncak ketidakpandaian manusia dalam berterima kasih kepada Allah, yaitu apa? Menghabiskan nikmat yang telah Allah berikan dalam kemaksiatan atasnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka hari ini segala apa yang kita peroleh, mulai dari materi, mulai dari keluarga, anak, istri, bahkan kesehatan, bahkan jasad yang hari ini kita tumpangi, Allah menghitungnya sebagai nikmat. Maka ketika kita pergunakan itu di dalam kemaksiatan, maka sudah dapat dipastikan di akhirat nanti perhitungannya sangat besar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tabiat buruk selanjutnya yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, ya, bahwa manusia itu kasratul jadal. Makhluk yang paling senang, makhluk yang paling sering berbantah-bantahan. Makhluk Allah yang paling suka berdebat. Hal ini disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-54 bagian terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk Allah yang paling banyak berjadal, paling banyak berdebat, paling banyak berbantah-bantahan. Ayat ini seolah memberi informasi bahwa ada makhluk Allah yang lain yang juga bisa berbantah-bantahan, yang juga mau berbantah-bantahan, ya. Tapi manusia paling sering, paling doyan, paling senang berbantah-bantahan. Ya, makhluk lain ada syaitan. Makhluk yang pertama membantah Allah ketika penciptaan Adam disuruh sujud. Setan mendebat Allah. Ana khairum minhu, khalaqtahu min nar wa khalaqtani min tin. Aku lebih baik ya Allah daripada Adam. Engkau ciptakan ia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Aku lebih baik ya Allah. Tapi ternyata di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-54, Allah menilai manusia itu makhluknya yang paling banyak membantah. Artinya kita jauh lebih sering, lebih senang berbantah-bantahan daripada syaitan. Asy-Shinqiti di dalam tafsirnya berpendapat, berujar bahwa pada mulanya al-jadal atau mujadalah ini bersifat mubah, boleh. Namun yang tidak disenangi, yang tidak dikehendaki, yang tidak disukai oleh Allah adalah berdebat dalam kebatilan. Al-jadal bil batil. Artinya apa? Niat ketika kita berdebat itu batil dan tujuannya batil, dan antara niat dan tujuan, prosesnya, caranya pun akhirnya batil, maka perdebatan seperti inilah yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun berdebat atau berbantah-bantahan untuk melegitimasi kesalahan.
Inilah contoh-contoh perdebatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah terjadi pada diri Sayyidina Ali radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Al-Husain bin Ali dari ayahnya bahwa Ali berkata bahwa suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu Sayyidina Ali dan Fatimah dan mendapati mereka sedang tertidur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tusalliyan? Tidakkah kalian sholat? Kenapa kalian masih tidur? Tidakkah seharusnya kalian mendirikan, menghidupkan malam dengan sholat?" Tapi apa yang jawaban dari Sayyidina Ali? Apa respon Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, "Innama anfusuna fi yadillah." Sesungguhnya, bukankah jiwa kita itu berada di genggaman Allah? Jika Allah kehendaki kita bangun, maka kami akan juga bangun, kata Sayyidina Ali. Namun pernyataan ini dipahami Rasulullah seolah-olah Sayyidina Ali ingin melegitimasi kesalahannya yang belum bangun menghidupkan malam ketika itu, dengan walaupun Sayyidina Ali itu berbicara tentang ayat surah Az-Zumar ayat 42 yang mengatakan bahwa ketika manusia tidur itu Allah menggenggam jiwa manusia. Tapi Rasulullah yang paling paham tentang psikis orang yang berada di hadapannya menganggap itu adalah bantahan yang tidak baik, sehingga Nabi pun insiraf, Nabi fansarafa sambil bergumam, Rasul berpaling pergi sambil bergumam dengan membacakan surah Al-Kahfi ayat ke-54 bagian terakhir tadi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Inilah contoh bahwa membantah, mendebat dalam konteks untuk melegitimasi kesalahan, mencari alasan untuk menghindar dari kebenaran, inilah yang tidak diperkenankan. Sementara perdebatan untuk kebaikan, apalagi al-jadal juga bagian dari metode dakwah walaupun dia paling diakhirkan. Ya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, dakwahlah orang-orang ke jalan Allah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Kemudian yang terakhir, nah ini diperturutkan metode yang terbaik, disampaikan oleh Allah dengan hikmah, dengan mau'izah. Baru kalau tidak mempan, tidak ada efek dengan hikmah, dengan mau'izah, dan jika dibutuhkan barulah diperkenankan dengan jadal. Tapi dengan jadal billati hiya ahsan, dengan perdebatan yang benar-benar ahsan. Nah, ahsan kita semua memahami adalah bentuk superlatif tafdiliyat dari hasan. Jadi di antara cara-cara berdebat yang baik, yang hasan, dipilih yang paling hasan, yang ahsan. Maka perlu persyaratan, perlu prosedur yang begitu ketat untuk bisa dakwah dengan perdebatan. Sebab dalam psikologi bahwa perdebatan itu ketika seseorang berdebat, ego lebih dimunculkan. Nah, ketika ingin menyampaikan kebenaran, ketika ego orang meninggi, maka ini sulit sekali kecuali menemukan metode yang tepat dalam hal perdebatan itu. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, sikap atau tabiat buruk manusia lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran berikutnya adalah bahwa manusia itu punya sikap halu'. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ma'arij, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan halu'a, dengan sikap halu'. Halu' itu adalah sighah mubalaghah dari kata halak. Nah, halak ini kata Muqatil, halak itu adalah dayiqal qalbi, hati yang sempit. Maka kalau seorang memiliki sikap halak ini, hati yang sempit ini, maka apapun jadi tak enak. Nasi yang dimakan seolah jadi pasir. Manusia yang diajak ngomong seolah jadi serigala. Inilah ketika hati kita menjadi sempit. Ketika hati seseorang itu sempit. Gula jadi garam, garam jadi gula. Semua dunia menjadi terbalik karena hati begitu sempit. Maka kita berdoa semoga Allah mengaruniakan hati kita yang lapang, bukan hati yang sempit. Berkata juga pendapat yang lain bahwa al-hala' itu syiddatul harsi wa qillatus sabri. Ambisi besar tapi kesabaran sedikit.
Ini juga menjadi masalah. Tapi Ibn Abbas mengatakan bahwa tafsirhu ba'dah, tafsir dari kata halu'a ini ya ayat setelahnya, yaitu idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Jadi halu'a itu atau hala itu adalah sikap seseorang ketika yang menghampirinya itu kejelekan, keburukan, ia gampang berkeluh kesah. Namun ketika yang menghampirinya itu adalah kebaikan, harta, materi, dia menjadi kikir. Tidak sadar, di antara kita mungkin sering pernah seperti itu. Ketika kita sempit, di depan kita ada kotak amal, ya Allah seandainya saya punya uang lebih. Ada orang meminta, seandainya saya punya uang lebih. Namun ketika rezeki datang, Allah beri kelapangan, sepeser pun tidak kita berikan kepada mereka. Sama saja. Nah, inilah salah satu ciri-ciri juga orang yang memiliki sikap hala. Dari sekian banyak beberapa tabiat-tabiat buruk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidak terbatas 3 ini saja, masih banyak lagi. Namun karena keterbatasan waktu, maka kita cukupkan dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengaruniakan kita sikap-sikap yang mahmudah, sikap-sikap yang baik, dan menjauhkan kita dari sikap-sikap yang buruk. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.